9 keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran merupakan salah satu zikir yang paling utama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah." Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Hadis riwayat Muslim. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama lainnya berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Kedua, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani." Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kelima, pembaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiri bis-sadaqah, wal-musirru bil-Qur'ani kal-musirri bis-sadaqah." Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Oleh karena itu, bagi orang yang khawatir riya, maka lebih utama membaca Al-Quran secara sembunyi. Namun jika tidak khawatir, maka lebih utama secara terang-terangan. Keenam, rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun ketentraman kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر." البخاري. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah, kemangi, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan handhalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedelapan, membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 ekor unta yang besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم." فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Bathan atau Aqiq dan pulangnya membawa 2 unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, kami suka hal itu." Beliau bersabda, "Tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta?
3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika 4 ayat atau lebih, dia tetap akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kalau sekiranya hati kita bersih, tentu kita tidak akan pernah bosan membaca kitabullah.